Wes, Oke, aku El. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok eh, pembangkit Pembangkit. tenaga listrik ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami diskusikan. Saya Prasetya Dimaswara NPM 43. Saya Muhammad Rifai NPM 57. Saya Wisnu Dita MPM 151. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai potensi PLTMH yang ada di saluran irigasi Desa Tampir Wetan, Kecamatan Candi Mulyo. Oke, untuk bab pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang yang dilatar belakangi oleh kebutuhan energi fosil, potensi irigasi, dan hidro. Pertumbuhan penduduk saat ini mendorong peningkatan konsumsi energi listrik. Akan tetapi pada saat ini energi yang digunakan itu masih ketergantungan dengan energi yang berupa batu bara, minyak bumi, ataupun energi-energi yang terbatas yang tidak dapat diperbarukan. Lalu untuk potensi pada saluran irigasi ini sendiri di Desa Samirwetan itu memiliki aliran yang stabil dalam eh, instansi tahunannya. Jadi kenapa kita mengambil saluran irigasi di Desa Samirwetan ini? Kemudian kenapa kita memilih mikrohidro? Karena PLTMH merupakan solusi yang ramah lingkungan dan energinya selagi air itu masih mengalir itu masih dapat dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik. Untuk permasalahan masalah sendiri dari kami yaitu berupa potensi energi yang dapat dihasilkan dengan parameter debit air dan tingginya air jatuh. Lalu kesesuaian teknis itu berupa bagaimana kondisi teknis saluran irigasi untuk pengembangan PLTMH lebih lanjutnya, terutama untuk nanti pembuatan eh, tempat bak reservoir untuk sebelum air dialirkan ke generator atau ke turbin maksud saya. Lalu untuk jenis turbin sendiri yang paling sesuai digunakan ketika PLTMH ini akan dibangun. Lalu untuk tujuan penelitian, kami bertujuan untuk menentukan potensi yang paling efisien, kemudian kita menganalisis teknis, lalu optimasi sistem. Oke, kemudian saya jelaskan dasar teori tentang prinsip mikrohidro. PLTMH memanfaatkan energi potensial air atau heat dan kinetik atau debit untuk dikonversi menjadi energi mekanik melalui turbin, lalu menjadi energi listrik melalui generator. Berikut adalah rumus yang digunakan. P sama dengan Rho kali G kali H kali Pi. Keterangannya P adalah daya dengan satuan watt, kemudian Q adalah debit dengan satuan meter kubik per second, dan H adalah head, dan Pi adalah efisiensinya. Dan disertakan gambar pada sebelah kiri. Next. Kemudian pemilihan turbin yang kami ambil adalah jenis Kaplan. Berdasarkan grafik hubungan head dan flow, jenis turbin yang dipilih adalah turbin Kaplan atau propeller. Dengan itu yang cocok adalah cocok untuk head rendah atau saluran irigasi. Yang kedua mampu menangani debit air yang besar. Kemudian yang ketiga efisiensi turbin yang diasumsikan 0,8. Dan yang terakhir kompak dan biaya perawatan lebih murah. Next. Kemudian yang terakhir hasil dan pembahasan analisis hidrologi lapangan. Terdapat tabel yaitu parameter pengukuran, hasil analisis, kemudian satuan,
Yang pertama ada kecepatan aliran sungai hasil dengan satuan V, hasil analisisnya 0,311 dengan satuan meter per second. Luas penampang sungai, hasil analisisnya 1,725. Kemudian debit sungai atau Ki 0,536 dan head efektif 336,41. Head efektif didasarkan pada selisih elevasi turbin terhadap titik ukur pengambilan. Untuk selanjutnya, hasil dari potensi dieletrik yaitu 11.237 kilowatt potensi daya yang dihasilkan. Dan juga produksi energi pada Januari yaitu 8.360.513,5 kWh dan kapasitas layanan mampu melayani kebutuhan minimum hingga 66 rumah. Next. Kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, potensi daya listrik yang dapat dibangkitkan yaitu sebesar 11.237,25 kilowatt. Sangat dengan hasil sangat layak dikembangkan. Kemudian yang kedua, saluran irigasi Desa Tampir Wetan secara teknis sesuai untuk lokasi PLTMH karena debit yang memadai. Yang ketiga yaitu penggunaan turbin Kaplan dan generator sinkron sangat direkomendasikan untuk efisiensi sistem. Next. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.